Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Pagi hari ini kita akan melihat merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Semua hanya oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita semua orang yang berdosa. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan bagi kita hak waris sebagai orang-orang yang dari segala bentuk. Untuk itu mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak menerima setiap ucapan. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan kasih yang terindah, kasih yang mulia. Yes,
akan hidupku tumpahkan darah. Kami bersyukur kepada Tuhan dan selalu menaikkan segala pengagungan kami kepada Tuhan, sekalipun sebagaimana saat hari ini kami tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan, tetapi di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah, memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus, yang dimana untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan sungguh kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, memberkati serta melawat kami, sehingga setiap kami boleh dikuatkan dan boleh diberkati oleh Tuhan. Kebaktian Jumat Agung hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dalam diri pada hari ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, sehingga kami pada saat ini boleh berkumpul
bersama-sama dengan keluarga untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang menguasai hidup kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Tuhan yang senantiasa memimpin kami di dalam kami menghadapi kehidupan kami dan kepastian. Bapa surga, kami pada saat ini berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit Tuhan, karena banyak sekali korban-korban karena virus corona. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan kepada para pemimpin kami ya Tuhan, berikan kebijaksanaan dalam setiap langkahnya sehingga mampu untuk bisa melewati masa-masa sulit sekarang ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis yang menangani, yang merawat bagi mereka yang terserang penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang melindungi dengan kuasa darah-Nya sehingga mereka mampu untuk kuat di dalam mereka merawat. Bahkan juga kami menyerahkan juga untuk setiap mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga kuatkan hati mereka. Tuhan, berikan pertolongan kepada mereka, pimpin mereka agar mereka terus senantiasa hanya bersandar pada Engkau ya Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi berbagai macam persoalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang ada di GMI Samarinda Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memimpin kami semua di dalam kami, dalam langkah kami, dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melewati setiap permasalahan, tantangan dan segala macam percobaan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap menyerahkan untuk seluruh pergumulan-pergumulan dalam keluarga kami masing-masing, supaya Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu untuk melewati semua. Bapak juga terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus yang kami ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesuslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bila kami pada hari ini akan kami syukur dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni dosa kami. Dan jangan membawa kami cobaan, tapi selamat daripada itu. Karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca Mazmur. Kita akan buka Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Saya akan membacakan perikopnya dan kita akan bersama-sama membaca. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kalau fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pada engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak menjadi malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya?
Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dan batu basah mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum, seperti air yang tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut. Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Segerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandang aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubah. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah padanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan memuji Dia, Allah kita. Saat ini ada sorak kemenangan. Saat ini ada nyanyian kemenangan. Karena Yesus sudah lahir. Karena Yesus sudah mati dan dibangkit untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Segala musibah bersama dengan
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kita akan puji Dia, agungkan Dia namanya. Karena Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia cuma yang kita selamatkan kita. Mari kita berkata kita. Come on.
Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi anak domba Allah yang telah mati menebus setiap kami umat kepunyaan. Terima kasih untuk kasih dan karunia Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam segala keadaan kami berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami lagi akan mendengar, merenungkan sabda firman-Mu yang kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Hari ini kami memperingati kematian Kristus dan kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami, kuatkan kami, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan pribadi kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman dengan pengucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Sudah lama kita tidak bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan izinkan kita merayakan atau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Saya berdoa dan berharap kita semua tetap dalam keadaan baik sehat, dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dinaungi oleh Tuhan. Sekalipun situasi yang di luar dari biasanya, tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan jadi atas hidup kita, semua baik adanya. Dan saya tetap percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita bisa beribadah, dan dimanapun kita tetap bisa diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini ada lagi kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan yang akan memberkati kita. Mari kita buka bersama-sama ayat perenungan kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13 mulai sampai Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-12. Saudara, cukup panjang, Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dengan judul perikop hamba Tuhan yang menderita. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menganggukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. 53 ayat yang pertama, siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tanah ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia lihat ampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak termasuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh tidur-tidurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan akan Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang terakhir, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia berhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan kita pada saat ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang jalan salib, jalan keselamatan, jalan menemukan Allah. Saudara, teks bacaan kita hari ini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hamba Tuhan yang menderita. Siapa yang dimaksudkan Yesaya dalam teks yang kita baca hari ini? Siapakah drama yang dimaksudkan oleh Yesaya sebagai hamba Tuhan yang mengalami penderitaan ini? Bapak Ibu kita yang hidup di zaman saat ini, tentunya Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah itu menolong kita untuk mengerti dan memahami dengan jelas bahwa yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang disampaikan di dalam kitab Injil, di dalam Perjanjian Baru, dan surat-surat para rasul yang ditulis kepada berbagai macam jemaat di berbagai tempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesaya memang sangat banyak berbicara tentang nubuatan mesianik, sehingga banyak teolog, banyak tokoh-tokoh kekristenan yang berkata atau menyebut kitab Yesaya ini dapat disebut juga sebagai Injil di dalam Perjanjian Lama. Karena Yesaya banyak menuliskan, menubuatkan tentang kelahirannya, tentang karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini, bahkan kematiannya dari oleh Tuhan. Nah, kita melihat dari teks yang kita baca tadi, apa yang disampaikan oleh Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita itu tadi, yang kita percaya, yang kita tahu, jelas dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ada dua hal, saudara. Ada dua hal yang disampaikan oleh Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-13 di pasal yang ke-52,
ayat pertama yang kita baca tadi, dikatakan sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kemudian yang kedua, hamba Tuhan yang dikatakan di sini akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Itu dari ayat yang ke-14 di pasal yang ke-52 sampai dengan ayat yang ketiga di pasal yang ke-53. Saudara, kita melihat ada dua hal yang sepertinya kontradiksi, sepertinya kok bertolak belakang. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa hamba-Ku, Allah menyatakannya melalui Nabi Yesaya bahwa sesungguhnya hamba-Ku itu akan berhasil. Dikatakan ia akan disanjung, dimuliakan dan ditinggikan. Tetapi di ayat selanjutnya, apa yang akan terjadi atau dialami hamba Tuhan ini, apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus, ada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Bahwa dia akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, saudara. Jadi bagaimana kita melihat bagian ini? Adakah ini keliru atau salah? Tentunya tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita melihat. Kalau kita melihat atau menilai segala sesuatu itu tidak bisa sepotong-sepotong, tidak dapat sepenggal-sepenggal. Kita harus melihat secara komprehensif. Kita harus melihat secara menyeluruh. Itu sama. Misalnya dalam kehidupan saat ini kita melihat ada seseorang, wah enak ya hidupnya, berhasil, konglomerat dia sekarang. Tetapi kita tidak hanya melihat itu saja. Mungkin dia mengalami hal demikian hari ini, tetapi kita juga harus melihat sebuah proses yang dialaminya. Banyak contoh kita bisa lihat. Ya, kalau kita bisa melihat banyak orang-orang yang berhasil, tetapi mereka tidak terlahir sebagai orang-orang yang memang punya, tetapi mereka berjuang terlebih dahulu mengalami banyak hal. Ya, saya ambil contoh, misalnya contoh salah satu yang cukup terkenal, Hairul Tanjung, ya, disebut sebagai anak singkong, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang konglomerat. Maksud saya dari analogi ini adalah kita melihat bahwa dikatakan Yesus Kristus akan mengalami keberhasilan, dia akan ditinggikan, benar saudara. Tetapi dia harus terlebih dahulu melalui sebuah proses yang begitu menyengsarakan, sehingga kita berkata bahwa Yesus, Allah sendiri berkata bahwa Yesus adalah hamba yang taat di dalam mengerjakan apa yang dia inginkan. Kita melihat satu-satu. Dikatakan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan dan disanjung. Itu di ayat yang ke-13 tadi. Firman Tuhan itu sungguh digenapi di dalam setiap kehidupan kita orang percaya bahwa kita, saya dan saudara, di mana saudara berada, kita adalah orang yang senantiasa mau memberikan pengagungan kita. Kita menyembah Dia, kita meninggikan, kita memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau katakan saudara, dari seluruh penghuni atau penduduk dunia ini yang sekitar sekarang itu sudah lebih dari 7 miliar, sepertiga penduduk dunia itu adalah pengikut Kristus. Ya, kalau totalnya saya coba googling, itu 2,1 sampai 2,3 miliar itu adalah orang percaya, baik dari Kristen, Protestan, Katolik, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya memang firman Tuhan ini digenapi, hamba-Ku akan berhasil dan dia akan disanjung, dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan. Saya dan saudara, kita beribadah di rumah yang masing-masing, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, kita mempermuliakan Dia. Dan berikutnya adalah sebelum sampai di situ, dia juga harus mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Ya, dikatakan mulai dari ayat yang ke-14, seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya. Inilah yang dialami oleh Yesus untuk menebus saya dan saudara. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan sampai mati, ya, tidak berbentuk lagi secara fisik. Di ayat yang ke-14 itu dikatakan saudara, rupanya buruk sampai tidak seperti manusia lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara pernah lihat, mungkin kalau misalnya habis nonton tinju, ya pertandingan yang begitu hebat, gitu ya. Ketika sudah selesai, kita bisa melihat bagaimana kondisi wajah dari orang yang habis bertanding tinju. Itu wajahnya tak berbentuk lagi ya, sudah benjol sana sini begitu ya. Begitulah, tetapi itu belum ada apa-apanya saudara. Tahun 2004 ya, dirilis satu film yang kontroversi, tetapi memberkati banyak orang.
film The Passion of Christ. Mungkin kita sudah pernah menyaksikannya. Yang disutradarai oleh Mel Gibson. Banyak yang memuji film ini, banyak dapat penghargaan, tetapi ada juga yang menolak karena dikatakan mengandung unsur kekerasan, sadisme yang berlebihan. Tetapi saudara, saya pernah menonton film ini. Dan ketika saya menonton dan kemudian saya lihat bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu belum ada apa-apanya. Apa yang dialami oleh Kristus pada waktu itu jauh lebih sadis daripada itu, saudara. Jadi apa yang muat dalam film itu sebenarnya belum dapat menggambarkan. Walaupun kalau kita memang menonton film itu luar biasa. Saya sampai merinding dulu ya, sampai benar-benar bisa merasakan luar biasa. Tuhan melakukan pengorbanan untuk saya dan saudara. Kemudian dia dihina, dikatakan di ayat yang ketiga, di pasal yang ke-53. Dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menuntut hubungannya terhadap dia, dan bagi kita dia tidak masuk di Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus Kristus itu sungguh luar biasa, saudara, untuk menebus saya dan saudara. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, saudara, sesudah penanganan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa kalian memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya dia mengalami kematian, saudara. Dia mengalami kematian, dia turun ke dalam maut. Dia mati di antara penjahat-penjahat, dikatakan di ayat yang ke-9. Itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ribuan tahun sebelumnya digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa ia harus menderita? Adakah dia seorang yang memang benar-benar harus menerima hukuman itu karena satu pelanggaran? Ya, Alkitab mencatat mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Ini yang harus kita pahami betul-betul, saudara. Sehingga ketika kita mengingat ini dan kita melihat kehidupan kita sebagai orang percaya, kita akan bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti dia, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, saudara. Padahal kita mengira, dan banyak orang mengira bahwa ia kena tulang, dia dimurka oleh Allah, dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia dikatakan dia tertinggal oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bunuh-bunuhnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa, untuk menebus kita dari kutuk, sehingga apa? Penyakit yang seharusnya kita tanggung, penderitaan yang seharusnya kita terima, tetapi Yesus yang menanggungnya, sehingga kita beroleh ganjaran keselamatan oleh karena pengorbanannya. Luar biasa, saudara. Jadi saya mau katakan, apa yang kita alami hari-hari ini, penderitaan seperti apa, masalah sebesar apapun, saudara, kita bersyukur karena penderitaan yang paling besar dalam kehidupan kita sudah Tuhan tanggung. Penyakit kita dikatakan sudah ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Kita melihat bagaimana hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, di gereja. Kita tidak dapat melakukan perjamuan kudus hari ini. Tapi kita percaya, kita tetap bisa menikmati peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dengan melihat setiap kehidupan kita. Bagaimana respon kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita setelah memahami ini bahwa Yesus sudah melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara, saya mau mengajak kita semua bersyukur ya. Kita bersyukur menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang tebusan. Kita disebut sebagai orang-orang yang menerima ganjaran keselamatan karena pengorbanan Tuhan. Itu lebih berharga daripada apapun, saudara. Itu yang kita syukuri. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan sulit hari ini, perekonomian dunia saat ini, bahkan mungkin juga perekonomian di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, banyak masalah yang kita hadapi,
ketakutan, kepanikan, di tengah-tengah penyebaran virus ini, saudara. Kita tetap bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, mari kita terus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mau mati di atas kayu salib menebus setiap kita. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Pengorbanannya itu hendaknya memotivasi setiap kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih lagi, saudara. Bagaimana kita dikasihi Tuhan dan begitu luar biasa. Bagaimana kita memberi hidup kita juga lebih lagi luar biasa. Di dalam melayani Dia, di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, supaya kita tetap percaya terus kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Ya, masalah yang saat ini kita hadapi, kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Yesus lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Pergumulan masalah yang paling besar dalam hidup kita sudah Tuhan selesaikan. Ya, mati untuk saya dan saudara. Apalagi kalau masalah hanya masalah perekonomian dalam keluarga, masalah keharmonisan dalam rumah tangga, masalah kesehatan kita. Kita percayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan lagi untuk yang terakhir. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Kita percaya bahwa segala pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita memberikan kita ganjaran hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Engkau sudah melakukan mahakarya yang luar biasa, penebusan atas setiap hidup kami dari segala bentuk dosa, sehingga kami beroleh ganjaran keselamatan. Ajar kami selalu bersyukur dan hal ini, karena kami percaya ini lebih besar, lebih mulia dan lebih berharga daripada segala apapun di dalam dunia ini. Sebab kami sudah dijamin oleh Tuhan untuk beroleh hidup yang kekal. Dan ajar kami untuk selalu mengerjakan keselamatan kami di dalam setiap kehidupan yang sudah Tuhan beri. Dan biar kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus memberkati setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh diteguhkan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kami persilakan untuk juga mengumpulkannya sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan yang terbaik bagi sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga boleh kami pakai kerja pelayanan Tuhan. Berkati tangan yang sudah menerima punya Tuhan akan melipat gandakan setiap berkat-berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita naikkan puji. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas kehormatanmu. Tak ingin aku hidup lepaskan kasih-Mu.
akan mengakhiri rangkaian ibadah Jumat Agung. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita. Pujian ini mengatakan bahwa pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati di atas surga. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Apa yang akan bersyukur dengan doa. Pengharapan jiwa dan semua di atas Golgota. Dia menggalang dan pemimpin teguh. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan hidupku. Bisa bersuka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Damai yang tinggi, damai yang tinggi bagi tebusannya yang akan hilang dalam bahaya dan dalam peperangan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan hidupku. Bisa bersuka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Ku tahu di surga, ku tahu di surga Tuhanku sayang. Di sana bersama Tuhan. Pegangan yang tolong jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan hidupku. Bisa bersuka dalam hatiku. Yesus harapan. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan hidupku. Bisa bersuka dalam hatiku. Yesus harapan. Yesus harapan. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. haleluya. Benar, pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas Golgota. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat beribadah hari ini di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan, baik melalui setiap pujian penyembahan kami. Sungguh kami percaya Tuhan hati Tuhan berkata di dalam pujian itu, sehingga kami semua boleh diberkati juga melalui setiap firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap kami juga. Bahkan setiap doa-doa kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, terus kami percaya Kau Allah yang berkenan, Allah kami adalah
dan mendengar setiap firman doa kami dan menjawab tepat pada waktunya. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami sungguh percaya Tuhan juga memberkati, dan Tuhan memberkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik memimpin pujian singa, main musik, berdoa setiap malam, bagi semua kami tanpa terkecuali. Jelilah kami, Tuhan akan ganti dengan berkat yang sungguh luar biasa. Berkati kesehatan semua kami jemaat Tuhan, di mana saja berada, pribadi, bahkan juga keluarga, lepas keluarga. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penjaga kami, Tuhanlah yang menjadi naungan kami di sebelah kanan kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah saat ini, dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.